Alhamdulillah bagus. Iya. Saya ucapkan terima kasih Ibu karena Ibu sudah memberi saya kesempatan untuk melakukan supervisi di kelasnya Ibu. Oh iya, sama-sama. Saya juga terima kasih atas supervisinya Ibu. Iya iya Ibu. Tetapi sebelum saya melakukan kegiatan supervisi Ibu, kita akan melakukan percakapan dahulu, ya. Jadi ada beberapa tahapan dalam melakukan supervisi, ada percakapan pra supervisi, kemudian nanti saya akan melakukan supervisi berupa observasi atau pengamatan di kelas Ibu. Oh. Ya, kemudian sesudah itu saya melakukan pengamatan, kita akan berbincang-bincang lagi Ibu untuk melakukan percakapan pasca seperti ini. Iya. Bagaimana Ibu, bisa ya? Insya Allah. Iya, Ibu, terima kasih banyak. Ya, oke. Jadi sebelum saya ke beberapa pertanyaan, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan supervisi kita ya, yaitu pada dasarnya ada 3, ya. Jadi ada yang namanya untuk pertumbuhan, kemudian untuk perkembangan, dan untuk pengawasan. Nah, saya berharap untuk pertumbuhan ini Ibu bisa melihat supervisi ini sebagai bagian dari daur pengembangan Ibu sebagai guru, ya. Kemudian untuk perkembangan kita sama-sama mengharapkan bahwa kegiatan supervisi Ibu ini dapat mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan untuk proses pengembangan karir Ibu atau pengembangan kompetensi Ibu ke depan. Kemudian untuk tujuan pengawasan, supervisi ini adalah sarana monitoring untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu Ibu ya. Ya. Jadi di antara 3 tujuan supervisi ini, jadi dari tadi pertumbuhan, perkembangan, kemudian sebagai pengawasan itu masing-masing saling berkaitan, jadi saling menunjang seperti itu ya Bu ya. Iya, oke, terima kasih. Baik Bu. Adapun sekarang kegiatan yang akan kita lakukan adalah percakapan pra supervisi. Ya. Jadi tujuan untuk percakapan pra supervisi ini, saya ingin membangun kepercayaan diri Ibu ya kepada saya sebagai seorang supervisor, bahwa saya telah melakukan rangkaian kegiatan supervisi dengan perencanaan, berarti secara profesional, merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, saya berharap sebagai supervisor saya bisa memberikan Ibu rasa tenang ya Ibu ya. Jadi tujuan supervisi ini bukan untuk mencari kesalahannya Ibu dalam proses pembelajaran, tapi kita sama-sama belajar Ibu ya. Jadi saya akan melakukan pendekatan coaching untuk memaksimalkan potensi Ibu sebagai seorang guru. Iya, oke. Jadi kita ini Ibu, kita sebagai mitra. Ya, jadi kita sebagai Ibu adalah mitra saya dan saya adalah mitra Ibu. Kita sama-sama bertumbuh ya, seperti itu. Kemudian dari hasil percakapan pra supervisi ini sebentar akan lahir kesepakatan mengenai aspek-aspek pengembangan yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dari aspek tersebut saya berharap sesuai tujuan yang pertama tadi, rasa percaya diri Ibu semakin besar, kemudian motivasi Ibu dalam merasakan keterlibatan secara aktif di kelas itu juga bisa maksimal. Iya, oke Bu ya. Iya, terima kasih. Jadi saya mulai barangkali langsung pertanyaan saya Ibu. Apa kalau boleh saya tahu ya, apa tujuan pembelajarannya Ibu hari ini di kelas? Untuk hari ini tujuan pembelajaran saya yang pertama yaitu memahami berbagai konsep musik populer. Oh iya. Oke, yang kedua mengidentifikasi ragam bentuk musik populer berdasarkan lagu yang diperdengarkan. Wow. Dan yang ketiga mengidentifikasi ciri-ciri musik populer. Oh iya, sangat menarik Ibu ya tujuan pembelajarannya. Jadi kalau saya boleh simpulkan ini tentang musik populer musik ya. Populer. Ya, oke, baik Ibu. Kemudian berdasarkan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa standar kompetensi observasi yang ingin saya lakukan sebentar Ibu ya. Saya bisa bacakan barangkali kepada Ibu bahwa untuk standar kompetensi pengamatan saya itu ada pada dasarnya ada 3.
yaitu yang pertama, saya berharap Ibu dapat mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berharap Ibu sebentar dapat memandu proses belajar mengajar yang efektif. Ya. Kemudian yang ketiga, saya berharap Ibu melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Ya, oke, jadi seperti itu Ibu ya, kompetensi yang ingin saya observasi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu, dari 3 kompetensi yang ingin saya observasi sebentar itu ya, jadi kompetensi atau area apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran sebentar? Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Oh iya ya, oke, Kemudian baik. yang kedua, memandu proses belajar yang efektif. Oke. Kemudian yang ketiga, dapat melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Iya, oke, luar biasa Ibu. Jadi berdasarkan hal yang ingin Ibu kembangkan tersebut, kompetensi mana yang sebaiknya Ibu ingin saya observasi? Ya, saya observasi itu sebentar secara spesifiknya Ibu. Mohon barangkali Ibu bisa menyampaikan kepada saya. Yaitu yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas Iya. yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Oh iya, oke. Ya, yaitu misalnya kenyamanan belajar. Iya. Kemudian penggunaan komunikasi positif. Iya, oke. Ya. Kemudian merespon penerapan kedisiplinan. Iya, oke. Ya. Baik Ibu. Kemudian pemberian motivasi. Iya, luar biasa. Oke. Yang kedua, Iya. dapat memandu proses belajar yang efektif, Iya, oke. yaitu pembukaan proses belajar. Iya. Kemudian muatan sosial emosional Iya. dalam aktivitas pembelajaran. Iya, oke. Kemudian pendekatan dalam mendampingi murid Iya, oke. dan penggunaan strategi pembelajaran. Oh iya iya. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu penutupan proses belajar. Iya. Yaitu yang kedua itu. Iya. Nah, yang ketiga melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Iya. Ya, misalnya pemberian umpan balik dan melakukan asesmen. Iya, iya. Tuh. Oke. Oke. Jadi kita sepakat ya, Bu ya? Itu. Oke, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Menurut Ibu, apa indikator ketercapaian dari 3 kompetensi tersebut yang ingin Ibu capai tadi? Yang pertama, Ya. kompetensi pertama yaitu murid merasa enjoy. Oh iya. Dapat mendengarkan dengan jelas apa yang saya sampaikan. Oke. Dan murid dapat berinteraksi satu sama lain. Iya. Ya. Baik. Kemudian ada interaksi dua arah antara guru dengan murid. Oh iya. Oke, Betul. dan yang ketiga itu dapat menguatkan murid bahwa wajar apabila mereka itu melakukan suatu kesalahan. Iya. Oke. Ya, dan yang keempat untuk indikator pertama ini ternyata seru dalam belajar seni budaya. Oh iya Ya, iya. dia merasa seru karena ada lagu-lagu yang diputarkan. Iya, betul Ibu ya. Musik populer ya, Bu Musik ya. populer. Iya. Kemudian untuk indikator kedua itu dapat menyampaikan tujuan, ya, tujuan atau persepsi, motivasi dan aktivitas belajar ini sebentar yang Oh iya, dilakukan. Oke. betul. Yang kedua, aktivitas itu dapat menguatkan murid supaya dapat terlihat senang. Oh iya, betul Ya. Ibu. Kemudian guru itu dapat menggunakan strategi yang tepat, Iya, betul. ya. Dan siswa aktif. Oh, betul Ibu. Iya. Kemudian untuk indikator ketiga itu guru
memberikan komentar ya terhadap hasil karya, Iya. hasil karya atau kegiatan murid. Ya, kemudian ketiga, pada saat asesmen itu dapat melakukan penilaian, ya, berupa penilaian sikap sosial, spiritual, ya, dan keterampilan serta pengetahuan mereka. Oh iya, menarik sekali apa yang Ibu sampaikan tentang indikator keberhasilan tadi ya Bu ya. Jadi kita sudah sepakat tentang apa yang ingin Ibu capai sebentar di dalam proses pembelajaran. Jadi kalau saya boleh tahu Bu, hari ini saya akan melakukan observasi di kelas Ibu, itu di mana ya? Di kelas 9B. Kelas 9B, Ya, ya kelas waktunya 9B. Ibu 10.40 setelah Oh, jam istirahat. 10.40. Oh iya, oke baik. Jadi saya sebentar akan melakukan pengamatan ya mengenai aktivitas-aktivitas yang Ibu lakukan di dalam kelas di kelas 9B. Ya, habis istirahat ya Bu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan sebentar berjalan lancar. Jadi kehadiran saya di dalam kelas itu sekali lagi Bu saya tekankan, saya bukan mencari salah benarnya Ibu, tapi kita sama-sama belajar di sini ya Bu ya. Ibu mengembangkan diri Ibu, saya juga mengembangkan diri saya. Oke? Iya, baik Ibu. Mudah-mudahan kegiatan sebentar berjalan lancar. Terima kasih atas percakapan pra supervisi ini. Terima kasih. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana perasaannya Ibu? Jadi hari ini kan kita melakukan percakapan sesudah observasi ya. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaannya Ibu tadi di dalam kelas? Ya, sempat deg-degan juga karena Oh, iya. berpikir apa yang harus saya lakukan di kelas dengan adanya Ibu. Tapi alhamdulillah saya juga merasa senang karena Ibu bisa melihat saya bagaimana saya mengajar di kelas dan bisa tahu apa yang menjadi kekurangan saya. Oh iya, sempat deg-degan ya Bu ya. Iya. Saya juga deg-degan Bu untuk mengamati Ibu yang sangat luar biasa. Memukau saya tadi Ibu waktu mengamati Ibu. Iya, oke. Jadi percakapan ini bertujuan untuk kita saling tukar pikiran tentang hasil pengamatan saya tadi. Saya ingin mencocokkan dengan apa yang Ibu rasakan ya. Di awal kan sebelumnya kita sudah menyepakati 3 kompetensi ya Bu ya. Iya. Ya, seperti itu. Ya, jadi saya ingin bertanya, saya langsung saja Ibu. Menurut Ibu apa-apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kan di kompetensi pertama itu adalah bagaimana siswa memahami konsep musik populer yang saya ajarkan. Nah, Iya, di sini murid itu terlihat enjoy ya atau senang, mereka itu mendengarkan dengan jelas apa yang saya sampaikan. Apalagi pada saat saya memutarkan jenis-jenis lagu populer tadi itu Bu. Oh iya. Iya, mereka itu dapat setelah itu mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Ya, mereka juga dapat berinteraksi dengan saya sebagai guru. Ya, dan saat mereka tadi itu ada yang melakukan kesalahan pada saat setelah mendengarkan lagu yang saya putarkan, tapi saya mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa. Betul. Iya.
dan saya juga memberikan motivasi ya bagaimana supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Oh iya, betul betul sekali Bu. Iya. Saya juga amati tadi seperti itu ya. Murid-murid sudah merasa enjoy, Ibu membuka dengan sangat baik. Kalau boleh saya ingin bertanya lagi Bu, apakah masih ada indikator ketercapaian lain yang menurut Ibu sudah tercapai, atau ada, kalau kita bisa berhitung-hitung rata-rata secara persentase, kira-kira berapa persen ketercapaian yang sudah Ibu capai hari ini? Oh iya, tadi itu saya sudah merasa bahwa sudah 75% saya 75% mencapai ya, Bu, indikator ya? yang saya berikan. Jadi masih ada sekitar 25% lah yang harus saya kembangkan lagi. Iya. Oke Bu, menarik sekali Bu. Saya sampai penasaran, tadi Ibu mengatakan hanya 75% ketercapaian. Kalau saya boleh tahu Ibu, yang 25% itu boleh diceritakan kira-kira, atau kenapa sampai hanya 75%? Ya mungkin karena tadi itu yang saya yang saya gunakan itu masih berupa audio, hanya memperdengarkan. Sementara begitu, di betul, sini betul. anak-anak kayaknya ada yang penasaran mau melihat langsung. Jadi Oh, insya Allah iya. kedepannya yang ingin saya kembangkan itu saya harus memperlihatkan langsung ke murid-murid tentang jenis-jenis lagu populer. Dia bisa lihat langsung. Misalnya ini yang paling apa kurang itu tadi yang dia pahami untuk penyanyi yang lagu jazz. Oh, Ya betul. mungkin dia merasa cuma mendengarkan sampai dia masih penasaran. Jadi saya ingin kedepannya menggunakan proyektor ya, memperlihatkan langsung ke iya, anak-anak. iya, Jadi menarik dia sekali, karena ada betul, yang Bu. saya lihat, oh ini yang dia mau melihat langsung. Oh Iya, iya, dia betul, kurang paham betul. kalau dia tidak lihat langsung ini musik jazz ini dan musik keroncong serta seriosa, karena mungkin penasaran di alat-alat musiknya. Oh, betul sekali Bu. Jadi memang ya, dengan hanya memperlihatkan saja berarti Ibu kurang merasa puas dalam penyajian pembelajaran, Iya. sehingga tujuannya juga masih belum tercapai Belum secara maksimal. tercapai, iya. Iya, betul, sangat menarik Ibu. Iya. Iya, oke. Kira-kira selain itu apalagi yang ingin Ibu kembangkan, atau apalagi yang sudah Ibu capai dalam pembelajaran tadi? Eh, Mungkin saya juga masih kurang ya pada saat proses itu. Iya Ibu. Masih kurang ke memperhatikan siswa yang apa namanya eh, yang mana ini masih eh, tidak suka ke audio, yang mana yang eh, tidak suka dengan lagu apa materi yang saya sampaikan. Oh, betul betul. Iya, saya juga tadi melihat Ibu ada beberapa murid, walaupun secara garis besar mereka terlihat enjoy, tapi kayaknya ada yang mungkin bakatnya tidak di menyanyi ya Bu Di ya. menyanyi, iya. Iya, iya, oke. Em, Baik Ibu, saya lanjut lagi. Dari penyajian tadi, dari hal-hal yang sudah Ibu kemukakan, eh, yang Ibu rasakan, apa ada hal lebih lagi ya yang bisa Ibu ceritakan lagi kepada saya? Jadi ceritanya kita bertukar pikiran tentang hasil pengamatan Oh, saya Ibu. iya. Ya. Yang saya anggap itu lebih karena anak-anak merasa santai pada Ya, saat betul, betul. mendengarkan lagu. Ya. Akhirnya dengan sendirinya anak-anak itu bisa menyalurkan apa yang dia miliki sebagian besar, yang memang hobi di menyanyi. Iya, Ya. betul. Seperti itu. Bagaimana tentang pemilihan lagunya Ibu pada saat belajar tadi? Saya itu awalnya ingin memilih Ya. lagu sendiri Betul, betul. untuk anak-anak, tapi mereka tadi itu ada yang bilang saya suka lagunya yang ini. Akhirnya Iya. saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih sendiri lagunya. Iya, betul. Iya. Saya melihat seperti itu bahwa Ibu tidak mematok pada satu lagu, tapi Ibu memberikan kesempatan. Iya. Ya, betul. Iya, sangat menarik Ibu. Jadi dari hasil pengamatan saya ternyata sesuai ya. Jadi kalau apa yang saya amati dengan Ibu yang sudah apa yang Ibu kemukakan tadi, ternyata ada kecocokan
Ya, jadi saya tadi mengatakan bahwa kita saling bertukar pikiran tentang pengamatan saya dan apa yang ibu rasakan. Alhamdulillah, itu juga sesuai dengan yang saya amati. Oke. Jadi saya ingin menguatkan kembali tentang apa yang ingin ibu sampaikan tadi. Berarti ada beberapa hal ya yang ingin ibu kembangkan di masa mendatang. Kalau boleh kita pertegas lagi, kira-kira apa itu? Itu tadi selain saya memperdengarkan, saya juga harus memperlihatkan langsung iya ke anak-anak, karena kita tahu anak-anak ternyata ada yang suka yang melihat langsung visual ya. Iya, betul. Mendengar dan melihat langsung secara langsung apa yang materi yang saya sampaikan. Berarti dalam proses pembelajaran ya, ibu harus maksudnya ibu ingin lebih dalam memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Betul, sangat menarik sekali ibu. Ya, oke. Baik ibu, untuk rencana pengembangan kita, kalau saya boleh bertanya, apakah kita bisa bertemu lagi beberapa waktu yang akan datang terkait dengan rencana ibu untuk mengembangkan kompetensi tadi yang 25% itu? Iya, bisa boleh? Boleh, sangat boleh, diperbolehkan supaya saya bisa lebih tahu lagi apa kekurangan saya. Ibu, yang belum tercapai. Iya ibu. Jadi saya juga berterima kasih karena ternyata dari hasil percakapan kita, mulai dari awal pra coaching, kemudian saya melakukan observasi dan hasil percakapan pasca observasi ini, pasca pengamatan di kelas, ternyata ibu bisa mengembangkan diri untuk lebih lagi ya. Ibu punya rencana atau target lagi untuk mengembangkan kompetensi ibu di pertemuan berikutnya. Iya, sangat menarik ibu. Dan kita sudah punya janji ya bu ya. Jadi kita punya janji Itu ketemu lagi. Kapan tadi ya bu ya? Bagaimana kalau Rabu depan ibu kita Rabu ketemu depan lagi, ya. Oke, saya siap ibu, saya siap. Ya, oke. Jadi saya berharap juga dengan melakukan kegiatan supervisi atau observasi ibu di kelas, dan kita melakukan percakapan sebelumnya itu, kita sama-sama bisa mengembangkan diri ya. Jadi seperti tujuan awal di percakapan coaching kita kali ini ya. Oke ibu, kalau begitu terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan supervisi terhadap ibu ini. Jadi mulai dari beberapa tahapan. Saya sekali lagi berharap semoga kita bisa sama-sama mengembangkan. Insya Allah. Saya juga ucapkan terima kasih banyak ibu. Iya ibu, terima kasih banyak ya. Mari ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.